Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Airin Nas. Makasih buat teman-teman yang udah ngikutin cerita aku sampai sejauh ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan dihidupkan loncengnya ya, supaya setiap aku upload cerita yang terbaru, kalian dapat notifikasinya. Pada video kali ini akan diposting lanjutan dari cerita sebelumnya, yaitu part 33. Daripada berlama-lama, yuk kita saksikan cerita selanjutnya. Ku kembalikan uangmu, Mas, bagian 33. Boleh saya minta sesuatu sama kamu, Yun? Tanya Pak Irsyad dengan lembut. Aku menjadi gugup. Kira-kira apa, Pak? Jangan panggil Bapak, kelihatannya lucu sekali. Aku bukan atasanmu dan terdengar tidak akrab. Panggil Mas saja biar lebih akrab dan enak didengar, kata Pak Irsyad lagi. Hehehe, gitu ya. Baiklah, saya coba, Pak. Maksud saya Mas Irsyad, kataku dengan canggung. Dia mengulas senyum. Terlihat manis, aku menunduk karena malu. Sebenarnya aku ingin memukul-mukul kepalaku karena malu. Seumur-umur tak ada pria yang seromantis ini padaku. Walaupun sudah 2 kali menikah, namun karakter suamiku beda-beda satu dengan yang lain. Mas Hamdan yang sangat keterlaluan. Lebih baik kita masuk, Mas. Anak-anak sudah nunggu di dalam, seruku. Pak Irsyad membukakan pintu mobilnya dan aku masuk ke dalam. Pak Irsyad mengantar kami ke toko. Aku tidak membawa mobil karena mobilku dipakai Rosita untuk keperluan kerja. Aku menyandarkan diriku di dalam ruanganku setelah Pak Irsyad mengantar kami pulang. Apa yang harus kujawab? Kejadian yang tiba-tiba membuat aku bingung. Aku belum siap dapat pengganti setelah Mas Hamdan lepas dariku. Aku ingin benar-benar mengenal calonku terlebih dahulu karena pasti ada trauma dalam diri. Untuk lepas dari Mas Hamdan saja sangat susah buatku. Aku menghela nafas memikirkan kondisi ini. Melihat Mas Hamdan dengan Mbak Lia seperti itu, aku hanya asal bicara saja namun berujung dengan harapan Pak Irsyad yang cukup tinggi. Itu Bunda sayang, Rosita masuk ke ruanganku. Aku memang membukanya sedikit. Masuk Ros, kataku. Dia menggendong Cecil dan gadis kecil itu langsung aku ambil. Aku memangkunya dan menciumnya. Bagaimana barang yang kita order, Ros? Cukup baik, Mbak. Aku sudah datangi dan beberapa hari akan dikirim. Bagus, kamu kerjakan dulu, kataku dengan lesu. Rosita menatap aku heran. Ada masalah, Mbak? Sedikit. Cerita aja, Mbak. Siapa tahu dengan cerita beban Mbak akan berkurang, katanya menatapku. Ros, sepertinya Wira akan kembali ke kampung dan sampai sekarang bukti belum juga didapat. Aku bingung harus bagaimana. Mbak, Mas Wira mau melamar saya, kata Rosita tertunduk malu. Aku menghela nafasku. Bukan aku tak senang, namun setelah mereka pergi bagaimana dengan aku? Aku harus cari orang lain untuk membantuku di sini. Rosita melihat aku lesu dan dia merasa tak enak. Mbak nggak setuju. Aku hanya menggelengkan kepalaku. Aku mulai senyum ke dia, menandakan pikirannya salah. Aku setuju, Ros. Cuman Mbak hanya berpikir, bagaimana menghadapi Mas Hamdan kalau kalian pergi ke kampung? Rosita terdiam dengan ucapanku. Iya Mbak, kata Mas Wira, kita wajib selesaikan saja dulu masalah Mbak di sini. Mas Wira juga sudah menghubungi Bapak. Bapak kan sudah tahu masalah Mbak Yuni, jadi Mas Wira di sini dulu buat membantu Mbak Yuni. Semoga masalahku cepat selesai ya, Ros, kataku menghela nafas memikirkan banyak sekali hal. Iya, saya doakan Mbak Yuni menyelesaikan masalahnya. Aku juga bingung, Ros, kataku. Aku sebenarnya malas bercerita, namun aku nggak tahu mau bicara sama siapa lagi. Aku harus bercerita agar mendapat solusi atas masalahku. Kenapa, Mbak? Pak Irsyad mengatakan mau menjadikan aku istri, padahal aku bercerai saja belum. Tante Lisna dan Alisa juga gencar mendekatiku. Katanya mereka takut aku bertemu dengan orang lain setelah bercerai. Aku nggak tahu harus apa. Aku belum mau punya pasangan dulu. Aku ingin menikmati sendiri sih, Ros. Karena ada rasa trauma yang mendalam aku rasakan, ucapku bimbang. Mbak, coba selami hati Mbak sendiri. Apakah Mbak juga suka dengan dia, Pak Irsyad?
Saya sudah bisa lihat sejak pertama kalian bertemu kalau dia punya harapan besar sama Mbak Yuni. Mbak tanya diri Mbak sebenarnya apakah Mbak sayang dengan dia dan keluarganya. Rosita memberi masukan. Aku mendesah, belum tahu, aku tidak tahu perasaanku sendiri. Aku takut berkata ya, padahal aku masih trauma berumah tangga. Karena Mas Hamdan dulu juga baik, namun setelah menikah sikapnya berubah sangat besar. Baiklah, terima kasih Ros, terima kasih sudah mau mendengarkan cerita Mbak. Iya Mbak, aku sangat senang bisa membantumu. Gaweku bergetar, aku dengan malas mengambilnya. Rosita membantu karena aku sedang memangku Cecil. Dari Wira, segera aku angkat. Assalamualaikum Wira, seruku padanya. Waalaikumsalam Mbak, ada berita baik, kami mendapatkan bukti. Bukti Mas Hamdan berselingkuh. Setelah beberapa hari kita lakukan pengintaian, akhirnya terkuak bukti dia berselingkuh Mbak, ucap Wira. Jantungku berdegup tetapi aku merasa senang. Akhirnya aku punya kartu untuk menjatuhkan Mas Hamdan dan membuangnya jauh dari hidupku. Mbak mau lihat Wira? Iya Mbak, segera datang ke sini ya, ucapnya. Baiklah, aku mematikan sambungan telepon. Wira dan beberapa orang sengaja menyewa rumah untuk bekerja memata-matai Mas Hamdan. Beberapa orang berbagi tugas, hingga akhirnya bukti itu didapat. Ada apa Mbak? Tanya Rosita. Kita ke markasnya Wira Ros, sepertinya bukti sudah terkumpul. Dan Mbak sangat yakin ini bisa dijadikan bukti untuk menjatuhkan dia, aku bersemangat. Baik Mbak, serunya, kami bergegas. Aku membawa Cecil untuk dijaga babysitters karena anakku sepertinya mengantuk. Aku minta juga Fatih untuk memperhatikan adiknya. Dia menyanggupi. Aku bergegas pergi bersama Rosita ke tempat Wira. Sampai kami di sana, aku masuk ke dalam dan Wira segera menutup pintunya. Bagaimana Wir? Aman Mbak, setelah bukti ini aku akan bubarkan tim investigasi. Bukti ini cukup valid mengatakan kalau Mas Hamdan berselingkuh darimu, katanya. Dia menunjukkan flash disk padaku, lalu dimasukkan ke dalam lubang laptop. Wira sedang masuk ke bagian video untuk melihat rekaman yang sudah mereka dapatkan. Begitu diperlihatkan rasanya aku mau menangis. Hatiku benar-benar hancur lebur. Mas Hamdan bersama Mbak Lia melakukan hubungan terlarang. Mengapa dia tega seperti ini? Namun aku merasa lega akhirnya video itu aku dapatkan. Bagaimana Mbak? Tanya Wira. Aku merasa malu melihat adegan yang tak pantas itu, namun kami harus memata-matainya karena dia tak mau berdamai dengan perceraian. Bagus, ini sudah lebih dari cukup untuk bukti, kataku dengan wajah datar. Aku tak mau menunjukkan rasa marah atau apalah dalam dadaku. Ternyata suamimu itu buaya darat Mbak, dia juga mengencangani beberapa wanita. Salah satu sudah dibawa ke hotel, namun bukti video kami tidak dapatkan, kata Wira menunjukkan foto-foto Mas Hamdan dari kejauhan, dan dia membawa wanita ke hotel namun bukan Mbak Lia. Aku menghela napas, artinya wanita yang bermain dengan dia di kasur kami adalah Mbak Lia. Wanita itu juga menggunakan lingerie merah saat mereka bercinta, namun Mas Hamdan juga berpacaran dengan beberapa wanita di belakang Mbak Lia. Lelaki busuk kamu Mas, dengkusku dalam hati. Aku sudah ada bukti cerai dan akan secepatnya bukti itu kuperlihatkan agar dia mau bercerai dariku. Persidangan digelar namun diagendakan untuk mediasi. Kami berkumpul untuk melakukan mediasi. Aku kekeh bercerai namun Mas Hamdan dan keluarganya dengan segala upaya berkata tidak mau menceraikan karena banyak pertimbangan dan masalah anak dan lain-lain. Mengapa kamu lakukan ini Mas? Tanyaku ke Mas Hamdan setelah agenda itu selesai. Dia bersama ibu dan adiknya datang. Sudah aku katakan Yuni, kamu gak semudah itu bercerai dari aku. Kamu benar-benar zolim, mengapa kamu harus lakukan ini padaku, sentakku. Aku masih berusaha sabar dengan mediasi perceraian kami yang dibuat alot oleh Mas Hamdan. Kamu berikan dulu uang yang kami mau Yun, barulah dengan lapang dada aku bercerai darimu. Bukankah kamu mau hulu? Artinya kamu harus menebus diri kamu sendiri. Aku menghela napas teringat persidangan. Hakim berkata kami harus sepakat dulu masalah tebusan. Sidang akan diagendakan kembali, berharap terjadi musyawarah di antara kami. Mengapa kau meminta 300 juta? Kau gak mikir dari mana aku ada uang segitu? Aku menengkus. Dulu 1M, turun 500 juta, dan turun lagi menjadi 300 juta. Enak sekali hidupnya. Menganiaya orang lain terus dapat 300 juta. Penuhi saja. Kamu sendiri mau cerai, ibu menyambung.
Aku mendengkus pada mereka semua. Aku berlalu dari mereka sambil tersenyum dalam hati, biarlah detik ini mereka merasa menang. Malam hari aku sudah mempersiapkan diri. Aku berangkat bersama tim kuasa hukum, Wira dan Rosita. Kami menuju ke kediaman Mas Hamdan. Aku akan meminta dia untuk berdamai agar proses cerai segera selesai. Aku juga tak akan memberikan sepeser pun untuknya dan keluarganya. Minta 300 juta, dasar lelaki buaya. Assalamualaikum, kami mengetuk rumah Ibu Mas Hamdan. Aku ingin berbicara di rumah ibunya saja, lebih nyaman, karena di rumah Mas Hamdan sudah terkontaminasi oleh perselingkuhannya. Siapa ya? Ambar membuka pintu dan dia langsung melihat seulas senyum dariku. Mbak Yuni, bersambung. Makasih ya teman-teman udah meluangkan waktu membaca novel aku. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.